wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Usikum wa ya nafsi bi taqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat, jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji syukur kita haturkan pada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan begitu banyak ragam nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga di pagi menjelang siang ini Allah pertemukan kita di tempat ini. Mudah-mudahan Allah berikan banyak rahmat dan kebaikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga pada keluarga, kerabat, para sahabat dan pengikutnya yang setia sampai kiamat. Semoga kita termasuk di antara umatnya yang mendapatkan janji syafaatnya di yaumul hisab. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terhitung sejak 7 Oktober tahun silam dan sampai detik ini 11 Agustus 2024, 309 hari, lebih dari 10 bulan. Peristiwa yang merubah bandul sejarah, baik itu di dunia politik, sosial, tak terkecuali juga ekonomi. Tentu saja karena dia berada di pusat epicentrum dunia, maka pengaruhnya menjalar di hampir semua sudut muka bumi. Tidak ada isu dunia yang lebih membetot perhatian melebihi isu yang terjadi di pusat Timur Tengah, tepatnya di negeri Syam. Sudah lebih dari 40.000 nyawa yang terkorbankan, sudah lebih dari ratusan ribu yang menjadi terluka, dan sudah lebih dari 2 juta jiwa yang harus mengungsi, berpindah dari satu tempat ke tempat tanpa mereka mengerti harus kemana lagi. Ini tentu bukan sekedar angka. Ini bukan sekedar tragedi kemanusiaan. Seorang mukmin tidak membaca peristiwa ini hanya semata berdasarkan infografik, angka-angka, data-data yang tersaji. Sebab kalau seorang mukmin memandang hanya sebatas peristiwa kemanusiaan, maka barangkali sekedar empati itu cukup. Namun seorang mukmin melihat dari sudut pandang akidah, melihat dari sudut pandang keimanan, di mana persoalan Gaza ini bukan persoalan Timur Tengah, tetapi qadiyatul Filistin adalah qadiyatul muslimin. Persoalan problematika yang terjadi di Palestina, Gaza dan sekitarnya ini bukan problem orang Arab saja, tetapi dia merupakan problem kaum muslimin di seluruh dunia. Mengapa demikian? Seorang mukmin harus melihat dari sudut pandang masa silam, bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala meletakkan kemuliaan, keagungan dan kedudukan negeri Syam, kemudian memandangnya dari realitas kekinian, lalu melanjutkannya tentang bagaimana nasibnya di masa depan. Inilah cara pandang yang paling lengkap. Kita lihat dari sudut pandang sejarah, di mana negeri Syam dikatakan sebagai negeri para nabi dan rasul. 114.000 nabi, 124.000 nabi dan rasul yang Allah utus kepada manusia. Gak semuanya pernah ke Mekah, gak semuanya pernah ke Madinah, gak semuanya tinggal di Mesir, gak semuanya pernah di Khurasan, di Babilonia, di Yaman. Tetapi tidak ada satupun dari mereka kecuali pernah singgah hadir di Palestina. Minimal ruh mereka didatangkan oleh Allah pada peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Mereka semua dipanggil untuk sholat di Baitul Maqdis, diimami oleh Rasulullah SAW. Dan negeri ini memang menjadi negeri tempat hijrahnya para nabi dan rasul. Ya. Kemudian kalau kita baca Quran yang isinya 30 juz, 600
halaman lebih. Maka 30 juz Al-Quran itu sepertiganya berisi sejarah, sepertiganya berisi tentang masa depan, akhirat dan kiamat, sepertiganya berisi hukum dan perundang-undangan. Dari sepertiga isi Al-Quran yang muatannya adalah sejarah, maka 75% sejarah itu semua dengan background dan setting cerita di Palestina. Dari kisah mulai Nabi Adam alaihissalam membangun Baitul Maqdis, Nabi Ibrahim alaihissalam dan anak cucunya, sampai Nabi Musa alaihissalam, sampai kemudian Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, kisah Maryam. Ini semua menggunakan background cerita di Palestina semuanya. Kisah Nabi Yusha bin Nun, Nabi Samuel, nabi-nabi yang tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran, itu background ceritanya adalah background cerita di Palestina. Kisah Tolut dan Jalut, ini juga mengambil setting di Palestina. Kisah Nabi Uzair, ini juga backgroundnya ada di Palestina. Maka Palestina atau negeri Syam ini merupakan jejak rekam sejarah paling lengkap. 75% sejarah di dalam Al-Quran itu setting ceritanya adalah negeri Syam atau Palestina. Ya, sehingga hampir mustahil seorang mukmin gak kenal dengan Palestina. Ini aneh, berarti dia tidak pernah membaca Al-Quran, di mana 25% isi Al-Quran bercerita tentang Palestina. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karenanya Palestina di dalam hati orang beriman lebih dari sekedar sepetak tanah yang diperebutkan. Dan kita tahu bahwa di muka bumi ini ada sepetak tanah yang luasnya kurang dari 4 kali lapangan sepak bola, tetapi diperebutkan oleh 3,5 miliar penduduk dunia. Itulah tanah Baitul Maqdis. Di sana ada Baitul Maqdis, di sana ada tembok ratapan, di sana ada gereja makam suci yang berbondong-bondong umat di dunia. 3 pemeluk agama merasa punya hak untuk tinggal di sana. Karenanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan melihat ini sekedar persoalan kemanusiaan sampai kemudian menyampaikan atau melontarkan statement sana yang perang kok kita yang sibuk, sana yang bermasalah kok kita yang cawe-cawe. Ini tentu cara berpikir yang sesat, cara berpikir yang cacat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perhatian tentang nama negeri Syam ini begitu istimewa. Setidaknya secara khusus dengan kalimat yang definitif Allah menyebutkan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Allah perlihatkan yang namanya negeri Syam, linuriyahu min ayatina. Allah akan mempertontonkan kepada manusia tanda-tanda kekuasaannya. Ini tidak jauh-jauh daripada negeri Baitul Maqdis. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalau boleh kita umpamakan ya, negeri Syam atau Baitul Maqdis ibarat dia adalah bola dunia, maka ini adalah pusatnya. Sehingga ketika terjadi gempa di sana, episentrumnya berada di negeri Palestina, gelombangnya ini akan menyasar sampai ke seluruh belahan dunia. Di dalam kalau itu kita umpamakan seperti roda, maka negeri-negeri kaum muslimin, Bangladesh, Rohingya, Myanmar, Indonesia, ya, Thailand, Afghanistan, Yaman, Irak dan sebagainya, ini mirip seperti ruji-ruji sebuah sepeda, ruji-ruji dalam roda. Ya. 1-2 ruji patah ini, maka roda ini masih bisa berputar. Tetapi negeri Syam atau Palestina dan Gaza hari ini, dia seperti as atau porosnya. Kalau 1-2 ruji patah, roda ini masih bisa berputar. Kalau asnya ini rusak, maka roda ini akan berhenti. Maka Rasulullah SAW menjadikan standar kebaikan manusia itu ada pada negeri Syam. Sehingga beliau mengatakan, idza fasada ahlus syami fala khaira fikum. Kalau penduduk negeri Syam sudah rusak, maka tidak ada lagi kebaikan bagi kalian.
Maka ketika Nabi menyebut kata-kata Syam, beliau menggunakan kalimat Syamina. Barik lana fi Syamina, Syam kami. Rasul melekatkan Syam tersebut. Tercatat dalam sejarah, beliau sudah melakukan upaya untuk mengunjungi negeri Syam setidaknya 4 kali. Yang pertama ketika beliau masih berusia 12 tahun, dibawa oleh Abu Thalib untuk berdagang. Yang kedua di usia sekitar 25 tahun, membawa barang dagangan milik Ibunda Khadijah sampai ke negeri Syam. Yang ketiga pada saat peristiwa Isra Mi'raj pada tahun ke-10 kenabian. Kemudian yang keempat adalah pada waktu terjadi perang Tabuk, di mana Tabuk merupakan bagian daripada wilayah negeri Syam yang saat itu di bawah kekuasaan rezim Romawi. Maka Rasulullah banyak sekali mengutus syariah-syariahnya, dan memang penaklukan negeri Syam ini menjadi misi penting yang akhirnya diwujudkan pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau boleh kita katakan, ini bukan kita nggak peduli dengan Bangladesh, bukan kita tidak peduli dengan Rohingya, bukan kita tidak peduli dengan Sudan, bukan kita tidak peduli dengan kaum muslimin yang kelaparan di Yaman, tetapi kalau diumpamakan sakit, kita punya anak, dia sakit, terluka, tangannya tergores, jarinya berdarah, kepalanya pusing, telinganya mungkin mengeluarkan cairan, badannya menggigil, demam, kemudian giginya sakit, tapi kemudian jantungnya bocor. Kalau kita punya anak sakit seperti ini, kira-kira dibawa ke rumah sakit mana, Pak? Kalau orang tuanya waras, anak ini akan dibawa ke rumah sakit jantung. Kenapa? Karena kalau cuma tangan berdarah dia masih bisa hidup. Kalau cuma pilek demam dia masih bisa hidup. Kalau cuma kepala pusing dia masih bisa hidup. Kalau cuma gigi sakit dia masih bisa hidup. Tapi kalau jantung ini bocor tidak segera diobati, maka ini dia akan segera berhenti bernapas. Itulah jantung itu bernama Palestina. Jantung itu bernama Gaza hari ini. Bukan berarti kita nggak peduli. Maka kalau ada yang mengatakan, kenapa kita repot-repot capek-capek untuk mikirkan sana? Di sini juga banyak yang miskin, di sini juga banyak yang susah, di sini juga banyak yang kelaparan. Di sini sekali lagi mirip seperti tadi, kita punya anak, dia punya penyakit yang banyak, tapi ada satu penyakit yang namanya jantung bocor. Maka kalau orang tuanya ini paham, nggak mungkin dibawa ke dokter gigi, nggak mungkin dibawa ke klinik umum, nggak mungkin sekedar dibawa ke puskesmas. Dia pasti akan membawa anaknya ke rumah sakit spesialis jantung supaya segera tertangani. Maka ketika persoalan Palestina ini bisa diselesaikan, persoalan kaum muslimin di seluruh dunia lebih mudah bisa diselesaikan. Musuh, orang-orang Zionis, orang-orang kafir paham betul bahwa ini jantung, ini poros, sehingga mereka mati-matian untuk kemudian mengendalikan pusat daripada dunia ini. Maka ketika Palestina berada di bawah kekuatan kaum muslimin dari zaman Umar bin Khattab sampai nanti akhirnya dirampas oleh pasukan salib, dunia berada di bawah cengkeraman ataupun kekuasaan keadilan umat Islam. Begitu di era salib kemudian Palestina jatuh ke tangan tentara Crusader, pasukan salib, dunia umat Islam menjadi kacau sampai akhirnya kemudian Salahuddin Al-Ayyubi berhasil mengembalikan, maka dunia Islam aman kembali. Ketika kemudian pada tahun 1917 2 November James Arthur Balfour kemudian membuat sebuah deklarasi yang disebut dengan deklarasi Balfour, di mana orang-orang imigran Yahudi dari berbagai dunia supaya datang ke Palestina, lalu terjadi pencaplokan besar-besaran. Tepatnya pada tahun 1948 berdirinya negara Israel diumumkan, maka kaum muslimin nasibnya di seluruh dunia mengikuti nasib yang ada di Palestina. Itulah kenapa kaum muslimin yang ada di Palestina, khususnya di Gaza hari ini, sebenarnya mereka sedang memikul sebuah beban yang menjadi kewajiban 1,5 miliar umat Islam di dunia, tetapi hanya dipikul oleh segelintir manusia yang ada di sana. Sehingga boleh kita katakan bahwa kita sebenarnya memiliki hutang yang sangat besar terhadap perjuangan umat Islam yang ada di Palestina. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kita melihat bagaimana Rasulullah SAW memberikan banyak nubuat. Jadi kalau tadi ini adalah cerita tentang masa lalu, kita lompat kepada masa depan. Bagaimana janji Rasulullah SAW? Pertama, Palestina akan menjadi bumi ribat sampai akhir zaman. Hadis-hadis tentang ribat, jihad di Palestina, ini yang menjelaskan bahwa sampai kiamat tidak akan pernah terjadi kedamaian di Palestina sampai Palestina itu jatuh ke tangan umat Islam. Kenapa? Itu pernah dibuktikan Umar bin Khattab pada tahun ke-16 Hijriyah ketika pintu gerbang kota Palestina kuncinya diserahkan oleh patriark penguasa gereja makam suci kepada Umar bin Khattab. Maka detik itu pula pada tahun ke-16 Hijriah ini resmi Palestina menjadi milik umat Islam, dan saat itu Umar bin Khattab memberlakukan toleransi beragama yang tidak pernah bisa terulang sampai sekarang, di mana orang-orang Yahudi bebas beribadah di sinagog mereka, orang-orang Nasrani bebas beribadah di gereja-gereja mereka, umat Islam bebas beribadah di Baitul Maqdis. Bahkan ketika saat itu patriark yang menjadi pemangku gereja makam suci mempersilahkan Umar bin Khattab untuk masuk, lalu mempersilahkan mereka untuk sholat di gereja. Maka Umar bin Khattab kemudian mengatakan, aku khawatir akan terjadi masalah di kemudian hari. Banyak orang yang tidak tahu bahwa ini adalah gereja tempat Anda beribadah. Hanya karena melihat bahwa Umar bin Khattab sholat di sana, lalu mereka nanti akan merusak semua simbol-simbol gereja, lalu mereka kemudian akan menghancurkannya dan mengganti dengan masjid, dan itu akan berdampak kepada toleransi. Maka Umar bin Khattab kemudian mengambil sebuah batu, dilempar batu itu, kemudian mengatakan di tempat itulah kita akan sholat, dan di tempat itu kemudian dibuat masjid. Tempat yang dulunya ada tempat pembuangan sampah itu dibersihkan oleh kaum muslimin, kemudian mereka sholat di sana, dan sampai hari ini masjid Umar bin Khattab itu masih ada, berdekatan dengan gereja makam suci yang sudah ribuan tahun digunakan beribadah oleh orang-orang Nasrani. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kedamaian yang tidak pernah terjadi setelahnya, ya. Dan kita merindukan kedamaian itu akan tetap ada. Kenapa? Karena ketika yang menjadi penguasa Palestina ini adalah orang-orang Romawi, maka orang-orang Yahudi hidupnya tertindas. Ketika yang memegang kendali itu adalah orang-orang Nasrani, maka selain daripada kaum Nasrani, hidupnya akan merana. Ketika dipegang oleh orang Yahudi, seperti hari ini, orang-orang Nasrani, orang-orang Islam, pemeluk agama yang lain, mereka juga mengalami penindasan yang luar biasa. Tapi ketika Palestina jatuh di bawah kaum muslimin, kita lihat bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi memberikan toleransi yang luar biasa kepada orang-orang Nasrani untuk bisa beribadah. Begitu juga dengan orang-orang Yahudi. Maka jamaah yang dirahmati Allah, tidak pernah ada definisi kedamaian dan keadilan di Palestina kecuali bahwa Palestina itu berada di bawah otoritas kaum muslimin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasul menjanjikan Palestina akan menjadi bumi hijrah, di mana sahabat Hudzaifah ibnul Yaman dalam satu riwayat panjang ketika menjelaskan qoma fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqaman ma taraka syai'an min maqamihi illa ila qiyamis saah illa haddasa bihi. Rasul pernah berdiri di hadapan kami, cerita tentang kiamat, tidak ada satupun cerita beliau tentang kiamat kecuali telah beliau ceritakan. Dan setiap beliau cerita, aku selalu bertanya, kenapa dan kenapa? Hanya ada dua yang aku lupa untuk bertanya kepada Rasulullah SAW. Yang pertama adalah, aku lupa bertanya, kenapa penduduk Madinah pergi meninggalkan kota Madinah, keluar dari kota Madinah. Yang kedua, aku lupa bertanya, mengapa gunung-gunung itu berpindah tempat. Untuk pertanyaan yang pertama, ada dua jawaban yang termuat di dalam beberapa riwayat lain. Yang pertama adalah, ketika orang-orang munafik itu keluar meninggalkan kota Madinah, karena pada saat itu Dajjal datang menggedor-gedor, menginjakkan tanah Madinah, bergetar sebanyak 3 kali.
maka hari itu disebut dengan Yaumul Kholas, hari pembersihan. Orang-orang munafik akan keluar meninggalkan Madinah, berbondong-bondong menyambut Dajjal. Kemudian yang kedua adalah hari yang disebut dengan Kharabu Madinah. Madinah akan ditinggalkan, Madinah akan sepi, Madinah akan rusak, yang kemudian diganti dengan Umranu Baitul Maqdis. Baitul Maqdis akan direnovasi total, sehingga pada saat itu umat Islam yang di Madinah berbondong-bondong keluar meninggalkan Madinah menuju Palestina, karena Imam Mahdi telah mendirikan kekhilafahannya di kota Palestina, ya, di Baitul Maqdis. Dan Nabi Isa alaihissalam walaupun turunnya di Damaskus, akhirnya kemudian berangkat ke Baitul Maqdis, tempat di mana nanti Dajjal terbunuh. Inilah yang membuat Madinah akhirnya kemudian dikosongkan, sehingga yang disebut dengan negeri Syam ini merupakan bumi hijrah, karena penduduk dunia terbaik di kota Madinah pun semua akan berbondong-bondong hijrah ke Palestina. Kemudian yang ketiga, Palestina akan menjadi tempat tegaknya khilafah di akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, Dr. Ahmad Al-Mubayyad, penulis ensiklopedia akhir zaman, beliau mengomentari hadis Ibnu Hawalah. Dalam satu perjalanan pulang dari perang, lalu Rasulullah istirahat, di dekatnya ada Ibnu Hawalah. Beliau kemudian mengatakan, ya benar Hawalata, idza ra'aital khilafata qad nazalat bi ardil qad nazalatil ardul muqaddasah faqad danatiz zalazil wal balaya wal umurul idham. Wahai Ibnu Hawalah, kalau nanti kamu sudah menyaksikan khilafah itu berdiri di Baitul Maqdis, itu berarti tanda-tandanya adalah bahwa keguncangan peristiwa-peristiwa besar, bencana alam sudah sangat dekat. Akan terjadi umurul izam, perkara-perkara yang sangat mengerikan. Wassa'atu yauma idin aqrabu ilan nasi min yadi ila ra'sik. Kiamat pada saat itu lebih dekat kepada manusia melebihi dekatnya tanganku di atas kepalamu. Rasul waktu itu meletakkan tangannya di atas kepalanya Ibnu Hawalah. Ya. Kata Dr. Ahmad Al-Mubayyad, hadis ini menjadi isyarat khilafah itu di sepanjang sejarahnya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Pertama di Madinah, kemudian di zaman Khulafaur Rasyidin dipertahankan di Madinah, lalu di zaman Ali bin Abi Thalib dipindah ke Basrah, kemudian di zaman Muawiyah dipindah ke Damaskus, kemudian di zaman Bani Abbasiyah dipindah ke Baghdad, kemudian ketika terjadi perpecahan ada yang di Baghdad, ada yang di Andalusia, kemudian di zaman era Ertugrul kemudian dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Osman, didirikan kekhilafahan Turki Osmani, sampai akhirnya kemudian 1924 kekhilafahan itu rata dengan tanah, dan sejak saat itu tidak ada. Lalu setiap elemen umat Islam mencoba untuk bangkit, berbagai macam perjuangan dilakukan bagaimana mendirikan kembali janji Rasulullah SAW. Lalu hari ini kita menyaksikan Imarah Islam Afghanistan yang didirikan oleh Taliban. Kemudian bagaimana ikhtiar kaum muslimin yang ada di negeri Syam. Mereka semua ingin mewujudkan, dan kita tidak tahu. Tapi pada akhirnya kekhilafahan itu nanti akan berdiri tegak di Palestina. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau ada yang teriak-teriak tegakkan khilafah, saya ingin menasehatkan dan mengingatkan, nggak usah khawatir, para siapapun, khilafah nggak akan ada di Indonesia gitu. Ya. Khilafah sudah dijanjikan oleh Rasulullah, tempatnya dekat dengan nubuat. Yang tidak dinubuatkan ini nampaknya jauh dari, bukan sekedar tidak dinubuatkan, tetapi kita berbicara tentang sejarah. Ya, kehidupan sosial politik itu nggak boleh dilepaskan daripada background sejarah.
Islam itu masuk ke Indonesia sudah 14 abad, sejak abad pertama. Tapi nggak pernah ada ceritanya kemudian di sini menjadi pusat kekhilafahan. Karakternya menjadi berbeda. Indonesia memang lebih tepat untuk menjadi kerajaan-kerajaan. Maksudnya fase yang paling logis itu adalah kerajaan yang hari ini disatukan dalam bentuk NKRI. Ya, nanti ketika memang janji Rasulullah menjadi kenyataan, kita nggak tahu bagaimana nasib negeri kita. Tetapi tidak jauh sebagaimana negeri kita pernah menyatakan tunduknya kepada pusat kekhilafahan Turki Utsmani, yaitu sejumlah kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia ini. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Dr. Ahmad Mubarak menjelaskan bahwa pada akhirnya khilafah itu menceloknya itu adalah di bumi Palestina. Kemudian yang keempat, nah ini yang dinubuatkan 15 abad silam, bahwa Gaza ini akan menjadi pusat ribat di akhir zaman. Di mana Rasulullah menyebutkan dalam hadis Ibnu Abbas, awwalu hadil amr nubuwatun wa rahmah. Urusan ini yang pertama kali adalah nubuat dan rahmat, yaitu apa? Zaman Nabi. Isinya adalah kenabian dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Summa yakunu khilafah wa rahmah. Setelah itu adalah khilafah dan rahmat. Ini khulafaur rasyidin. Isinya rahmat. Summa yakunu mulkan wa rahmah. Habis itu kerajaan-kerajaan Bani Umayyah, Abbasiyah, Turki Utsmani. Itu adalah khilafah wa rahmah. Summa yakunu imarah wa rahmah. Setelah itu adanya adalah imarah, emirat-emirat, kerajaan-kerajaan kecil, ya, negara-negara kecil, ya. Artinya ada kerajaan-kerajaan yang mereka, ataupun kalau sekarang boleh kita katakan seperti daulahnya Taliban, ya, atau beberapa negeri kaum muslimin yang mencoba untuk menegakkan syariat Islam. Ini adalah imarah wa rahmah. Nah, setelah ini nanti rusak, ya, seperti zaman sekarang, apa yang terjadi? Summa yatakadamuna alaihi takadumal khumr. Kemudian manusia akan berebut makanan seperti keledai-keledai yang berebut makanan. Nah, inilah yang hari ini terjadi. Apa kata Nabi? Fa'alaikum bil jihad. Ketika fase itu sudah terjadi, hendaknya kalian berjihad. Wa inna afdola jihadikumur ribat. Dan sesungguhnya jihad yang paling utama adalah ribat, berjaga-jaga. Wa inna afdola ribatikum askolan. Dan ribat yang paling utama adanya di askolan. Di mana askolan? Kalau kita lihat petanya, sekarang namanya ini, Pak. Namanya apa? Askelon ya, Askelon ya. Orang menyebutnya dengan nama Askolan. Itu berada di utara Gaza. Nah, ini Timur Tengah, ini Gaza. Nah, ini Askelon. Kelihatan tulisannya nggak, Pak? Ya, Askelon ini ya. Dia hanya beberapa kilometer dari Gaza. Ini Gaza yang sudah dipagari, sedangkan Askelon itu dicaplok oleh Israel, gitu kan? Tetapi dia secara kewilayahan disebut dengan Gaza. Ya, Nabi menyebut dengan kata-kata Askelon karena memang akhirnya Askelon ini atau Askolan ini dicaplok oleh Zionis Israel. Yang tersisa adalah bagian daripada Gaza utama sampai kepada Rafah. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka 15 abad yang silam Nabi sudah menyebutkan bahwa orang-orang terbaik di muka bumi akan Allah kumpulkan di Gaza. Ya, dan hari ini, detik ini kita menyaksikan Gaza menjadi barometer keimanan. Gaza menjadi standar orang cinta akhirat. Gaza menjadi standar kaderisasi Quran. Gaza menjadi standar tentang manusia yang paling peduli dengan saudaranya. Gaza menjadi standar akhlak yang mulia. Bagaimana ada anak-anak kecil sampai kakek-kakek tua, nenek-nenek renta, ya, ketika terjadi peristiwa Tufanul Aqsa yang menghancurkan semua bangunan mereka, merampas nyawa saudara-saudara mereka, ya, bahkan kehormatan mereka. Ketika ditanya apakah mereka menyesal, mereka mengatakan, kami memang kehilangan rumah, kami kehilangan ribuan nyawa, kami harus hijrah dan tidak punya apa-apa lagi. Tetapi
Tufanul Aqsa itu adalah jawaban terbaik dari semua proses yang kami hadapi menghadapi Israel. Sebab setiap kali kami konflik, lalu ada damai, semakin habis tanah kami. Maka ini Tufanul Aqsa adalah jawaban yang paling tepat supaya tanah kami tidak semakin habis dirampas oleh mereka. Berapapun harganya akan kami bayar. Ini belum pernah terjadi, Pak, di dalam sebuah sejarah di mana, Pak, betul-betul jihad yang melibatkan dari anak-anak sampai orang tua. Sampai ketika kemarin, ketika Syekh Ismail Haniyah, beliau masih hidup, rahimahullah, berjumpa dengan banyak delegasi kaum muslimin. Salah satunya itu adalah beberapa ustadz dari Indonesia. Ketika beliau ditanya, beliau menceritakan kehebatan, keteguhan, kesabatan rakyat Gaza yang mengatakan, kami dengan Hamas sama-sama berjihad. Bedanya jihadnya Hamas itu mengangkat senjata, lalu mereka kemudian berhadap-hadapan untuk kemudian tembak-tembakan. Sementara jihad kami adalah menunggu bagaimana rudal itu menghantam rumah-rumah kami, menghantam sekolah-sekolah kami, dan kami menahan lapar sampai mati. Inilah bentuk jihad kami. Jadi kami dengan mereka nggak ada bedanya, hanya beda cara untuk menempuh mati syahidnya. Masya Allah. Ini jawaban-jawaban yang betul-betul tidak pernah terbayangkan. Sehingga ada seorang kristolog ya, yang kemudian memberikan sebuah Zakir Naik, ya, beliau mengatakan sebelum peristiwa Tufanul Aqsa, orang-orang barat yang masuk Islam mungkin angkanya adalah bisa dihitung dengan jari atau puluhan setiap harinya. Tetapi pasca Tufanul Aqsa sampai 400 orang setiap harinya yang masuk Islam. Kenapa? Karena menyaksikan bagaimana orang-orang Gaza ini memandang sebuah kehidupan. Kalimat-kalimat ringan bisa mereka ucapkan. Kalau pagi ini kita masih bisa sahur, nggak apa-apa seandainya sore nanti kita berbuka di surga. Ya, pagi mereka masih sahur di dunia, mereka sudah siap-siap untuk berbuka di jannah. Jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi ini bukan dimiliki oleh pejuang Hamas saja, tapi ini menjadi moral dan karakter semua warga Gaza, baik yang tua maupun yang balita. Ya, anak-anak balita, lihat apa yang mereka ucapkan pada saat bom itu datang. Apa yang diucapkan ibunya, apa yang diucapkan bapaknya. Tidak ada kalimat kutukan, ya, meratapi nasib yang berlebihan. Mereka hanya betul-betul menyebutkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Betul-betul mereka menjadikan ini sebagai pilihan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Nabi mengatakan wa inna afdola ribatikum askolan, ribat yang paling utama di askolan, seakan-akan ini merupakan legitimasi janji Rasul kepada penduduk Gaza bahwa mereka hari ini disebut sebagai khairul murabit, sebaik-baik yang sedang berjihad dan beribadah. Maka kalau kita melihat role model jihad terbaik di muka bumi hari ini adalah jihad yang dilakukan di Gaza. Ya, bagaimana dengan Taliban? Ya, Taliban kita katakan telah mencapai puncaknya setelah perjuangan puluhan tahun. Dan itu juga role model jihad terbaik. Tetapi kita tidak pernah diekspos oleh media tentang jihad di Afghanistan yang melibatkan wanita-wanitanya, anak-anaknya, embah-embahnya. Yang diekspos itu adalah gerakan Talibannya di usia-usia produktif, usia 20 sampai 40. Ya, sehingga wajar kalau usia-usia seperti itu ataupun jenjang usia semacam itu menunjukkan militansi yang luar biasa. Tapi kita tidak pernah membaca bagaimana proses tarbiyah jihad di Afghanistan itu yang melibatkan balita, wanita, mbah-mbah dan sebagainya. Ini yang membedakan antara jihad di Afghanistan dengan jihad di Palestina. Ya. Dan dua-duanya hari ini memang menjadi role model yang terbaik. Ini kalau dikaitkan dengan akhir zaman. Apa itu? Afghanistan, mudah-mudahan ini adalah tempat yang dijanjikan Rasulullah, di mana putra-putra Khurasan yang akan menyambut kedatangan Imam Mahdi. Tetapi Palestina itu adalah closing terakhir yang akan merampungkan misi pembunuhan Dajjal. Ini yang kalau kita lihat korelasinya di situ, Pak. Ya, Khurasan Afghanistan ini adalah barisan pertama nanti yang akan memberikan dukungan
baiat kekuatan kepada Imam Mahdi yang dijanjikan, tetapi yang akan merampungkan jihad global yang akan membunuh Dajjal, karena Rasul mengatakan Taifah Mansurah, ya, putra-putra Khurasan ini bagian daripada Taifah Mansurah. Tetapi Nabi mengatakan bahwa Taifah Mansurah itu ada bagian terakhirnya. Siapa bagian terakhirnya? Hatta yuqatilu akhiruhumud Dajjal. Taifah Mansurah yang terakhir itu adalah Taifah Mansurah yang berhasil membunuh Dajjal. Siapa mereka? Siapa lagi kalau bukan orang-orang yang ada di Palestina. Ini Bapak Ibu yang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini nubuat-nubuat. Nah, sekarang bagaimana kita berbicara realitas dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada bangsa Gaza. Kita akan masuk pada pembahasan isyarat kehancuran Yahudi di dalam Al-Quran. Sudah banyak sekali ustadz yang mengkaji. Bahkan Syekh Ahmad Yasin begitu yakin 2027 itu adalah nubuat kehancuran Zionis. Dari mana beliau punya firasat? Firasat beliau atas pembacaan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kehancuran Yahudi, kemenangan Bani Israel setelah periode 40 tahun, kemenangan orang-orang yang ingin menaklukkan Palestina. Bapak Ibu sekalian, sebelum nanti saya jelaskan kenapa Syekh Ahmad Yasin sampai punya keyakinan yang seperti itu, ya, kita akan coba mengurai Al-Quran berbicara tentang nubuat tersebut. Di dalam Al-Quran, ayat yang paling jelas menggambarkan adalah termuat di surah Al-Isra pada ayat yang keempat, 5, 6, 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadaina ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira fa idza jaa wa'du ulahuma ba'asna 'alaikum ibadal lana uli ba'sin syadidin fajasu khilal diyari wa kana wa'dan maf'ula. Dan kami telah tetapkan kepada Bani Israel di dalam Alkitab. Ada yang menafsirkan Alkitab ini adalah Taurat, ada yang menyebutkan Lauhul Mahfud. Apa janji Allah? Apa ketetapan Allah kepada Bani Israel? Ketetapannya adalah latufsidunna fil ardi marratain. Kalian wahai Bani Israel benar-benar akan berbuat kerusakan di muka bumi sebanyak 2 kali. Wala ta'lunna 'uluwan kabira, dan kalian nanti akan memunculkan arogansi, kesombongan yang sangat tinggi, ya. Kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. La ta'lunna 'uluwan kabira. Jadi 2 kerusakan dan diikuti dengan 2 kesombongan. Fa idza jaa wa'du ulahuma. Setiap kali Bani Israel berbuat kerusakan, maka Allah akan kirimkan bencana. Wa'dun, ya, janji ancaman, ya. Apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari 2 kejahatan itu, kan Bani Israel dijanjikan berbuat kejahatan 2 kali, ya. Berbuat kerusakan 2 kali. Setiap berbuat jahat dan kerusakan, maka Allah akan timpakan kepada mereka siksa. Apa bentuk siksanya? Ba'asna 'alaikum ibadallana uli ba'sin syadid. Kami akan datangkan kepada kalian hamba-hamba milik kami yang mereka punya kekuatan dahsyat. Uli ba'sin syadid fajasu khilalad diyar. Mereka akan merajalela di kampung-kampung, mengusir orang-orang Yahudi. Wa kana wa'dan maf'ula, dan itulah ketetapan yang akan menjadi kenyataan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini janji yang pertama. Kemudian apa? Summa radatna lakumul karrata 'alaihim wa amdatnakum bi amwali wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Lalu Allah menjanjikan kepada Bani Israel, setelah kerusakan yang pertama, maka Allah akan buat orang-orang Yahudi berhasil mengalahkan
memutar balik pertempuran, membuat yang di bawah menjadi di atas, membuat sang pemenang bisa ditundukkan. Rodatna lakumul karrota, kami akan mengalah, giliran kamu mengalahkan mereka kembali, dan kami akan membantumu. Allah akan memberikan kepada orang-orang Yahudi, Bani Israel, apa itu? Bi amwalin wa banin, kekuatan ekonomi dan kekuatan sosial, kekuatan personal. Wa ja'alnakum aktsara nafira, kami akan jadikan kalian wahai orang-orang Yahudi bangsa yang besar. Kemudian Allah ingatkan, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau dengan semua karunia Allah itu kamu berbuat baik, kebaikan itu akan kembali kepada kalian. Tetapi apa? Wa in asaktum falaha. Kalau kamu gunakan itu untuk merusak dunia, maka kembalinya adalah kepada diri kalian. Fa idza ja'a wa'dul akhirah. Kalau nanti kamu berbuat kerusakan yang kedua kalinya, ya, maka apa? Allah menjanjikan liyasu'u wujuhakum. Janji kami adalah kami akan kirimkan kepada kalian hamba-hamba kami, liyasu'u wujuhakum, yang akan menyuramkan, menjungkir balikkan, mencoreng nama baik kalian, merusak citra kalian di muka bumi ini. Waliyadkhulul masjidah kama dakhalu awwal marrah. Mereka nanti akan berhasil memasuki Baitul Maqdis sebagaimana nenek moyang mereka dulu memasukinya pertama kali. Waliyutabbiru ma'alau tadbira. Kemudian mereka akan menghancurkan kalian, yang membinasakan sebinasa-binasanya, sehingga kalian itu kemudian tak tersisa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membaca ayat 4, 5, 6, 7 ini, kalau dengan perenungan, kalau dengan pelan-pelan, kalau dengan meneliti sejarah, kita akan mudah untuk memahami realitas perjalanan sejarah yang sedang berlangsung pada nasib orang-orang Yahudi. Ya, saya disclaimer dulu ya, bahwa mayoritas para ulama mufassirin salaf, mufassir klasik, di dalam kitab-kitab tafsir klasik mereka meyakini atau menafsirkan bahwa ketika ayat ini turun sudah menjadi kenyataan. Apa yang dimaksud dengan kerusakan yang pertama dan yang kedua? Kerusakan yang pertama adalah pada masa Nabi Musa alaihissalam, ya, di mana setelah wafatnya Nabi Musa, mereka kemudian meninggalkan Taurat, mereka kemudian melupakan janji Nabi Musa, sampai akhirnya mereka terpecah belah. Ya, jadi setelah Nabi Musa meninggal, maka fase berikutnya adalah fase kehakiman. Ini kalau di dalam kitab Taurat atau Perjanjian Lama disebut dengan masa hakim-hakim, di mana pada saat itu ada 12 hakim. Setiap satu suku Bani Israel dipimpin oleh satu hakim. Ya, di mana pada saat itu mereka kemudian datang menemui Nabi Samuel bahwa tingkah laku Raja Goliat ataupun Jalut betul-betul telah menyusahkan Bani Israel. Akhirnya mereka minta supaya ada raja, ya, aslana malikan nuqatil fi sabilillah. Tolong angkat raja yang akan memimpin kami untuk berjihad melawan Jalut. Akhirnya Allah datangkan ba'asalakum Talut. Allah mengirimkan seorang Bani Israel yang bernama Talut. Tetapi orang-orang Yahudi kemudian mereka merasa nggak cocok, ya. Tapi kemudian Talut diyakini sebagai pemimpin Bani Israel, maka nanti kemudian masuk kepada fase raja-raja. Ya, jadi setelah hakim, raja, ya. Kemudian masa Eksodus yang terakhir. Bapak Ibu sekalian, nah ini kerusakan yang pertama, di mana Allah kirimkan hamba-hamba kami. Di sini tafsir hamba kami adalah Jalut, gitu ya. Jalut yang disebutkan uli ba'sin sadid fajasu khilalad diyar. Adapun kerusakan yang kedua yaitu Raja Nebukadnezar Al-Kildani atau Bukhtanasor yang pada tahun 572 sebelum Masehi mengakuisisi kerajaan Israel sampai kemudian membawa puluhan ratusan ribu Bani Israel dibawa ke Babilonia, dijadikan sebagai budak. Nah, di tengah ratusan ribu budak ini ada seorang
tawanan yang bernama Uzair. Uzair ini satu-satunya orang Yahudi yang hafal Taurat, betul-betul mengerti isinya, sampai kemudian ketika pada satu abad kemudian, sekitar setengah abad kemudian, kerajaan Babilonia berhasil dikalahkan oleh Sirus yang agung, yang kemudian melihat ada sekumpulan Bani Israel, kemudian 50.000 Bani Israel yang di dalamnya ada Nabi Uzair ini dibawa pulang kembali ke Palestina, diizinkan untuk pulang ke Palestina. Maka semua tafsir klasik menyebutkan kerusakan yang kedua adalah pada zaman Raja Nebukadnezar, di mana orang-orang Yahudi mereka kemudian dihabisi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini berbeda pandangannya dengan pendapat sejumlah mufassirin kekinian. Sebutlah di antaranya ada Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi, di mana beliau menjelaskan tidak demikian. Beliau menyebutkan dalam tafsirnya, fa idza jaa wa'du ulahuma ba'asna 'alaikum ibadan lana. Di sini beliau mengkaitkan ada ketidaktepatan pendapat tafsir klasik dengan realitas dari sisi bahasa, kemudian dari sisi realita, dan kemudian dari sisi sejarah. Itu menjadi tidak tepat. Pertama, disebut bahwa kerusakan 2 kali, kemudian dihukum 2 kali. Ini menjadi tidak tepat. Mengapa? Karena Bani Israel mengalami penindasan lebih dari 2 kali. Ada zaman Fir'aun, zaman Babilonia, zaman Yunani, zaman Romawi. Ini semua adalah raja-raja yang pernah melakukan penindasan kepada Bani Israel. Maka kalau 2 kali menjadi tidak tepat. Yang kedua dari sisi bahasa, menjadi tidak tepat kalau yang namanya Raja Goliat, Bukhtanasor Al-Kidani, yang kafir-kafir ini disebut sebagai ibadan lana, hamba-hamba kami. Sebab mereka tidak disebut dengan ibad kecuali beriman. Ya, orang-orang kafir disebut dengan ibad, hamba kami, itu nanti di akhirat ketika mereka sudah nggak berdaya. Tapi ketika mereka itu kafir di dunia, Allah tidak menyebut mereka dengan kata-kata hamba kami. Ya. Kemudian yang ketiga dari sisi bahasa, di mana latub sidunna ini adalah fi'il mudhari yang menunjukkan peristiwa sekarang dan nanti, bukan fi'ilul madi, sesuatu yang sudah terjadi. Ya, sehingga dari berbagai macam catatan ini akhirnya Syekh Mutawalli Sya'rawi memilih pendapat yang mengatakan bahwa kerusakan yang pertama terjadi kapan? Yaitu pada masa Rasulullah SAW diutus. Kenapa mereka berbuat kerusakan? Orang-orang Yahudi di Madinah, ya, mereka kaget bahwa ternyata Muhammad yang diutus menjadi nabi akhir zaman bukan keturunan Ishak, tapi keturunan Ismail. Mereka yang awalnya menunggu kedatangan Rasulullah, setiap kali Aus dan Khazraj itu berkonflik, kemudian dijanjikan, awas nanti kalau nabi akhir zaman itu datang, kalian akan kami binasakan. Kami yang akan mendukung nabi tersebut. Ya, falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih. Ketika datang kepada mereka nabi yang mereka betul-betul kenal, kafaru bih. Mereka kufur kepada Rasulullah. Fala'natullah 'alal kafirin. Ya, ini orang-orang Yahudi. Jamaah yang sekali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Di zaman Rasulullah mereka berbuat banyak sekali kerusakan. Kerusakan yang oleh Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, ya, termasuk Ghatafan. Ini mereka banyak berbuat kerusakan kepada umat Islam. Mereka berkonspirasi membunuh Rasulullah. Mereka menarik jilbab seorang muslimah. Mereka berkonspirasi dengan pasukan Ahzab dalam perang Khandaq, yang akhirnya mereka semua dibinasakan. Mereka diusir dari kota Madinah. Ya, ini kalau kita lihat ada Bani Qainuqa yang merusak kehormatan muslimah. Ada Bani Nadir yang mau membunuh Rasulullah dengan melemparkan batu besar di atas kepalanya. Ada Bani Quraidah yang bersekutu dengan pasukan Ahzab. Ada Yahudi Khaybar yang menghasut orang Quraisy untuk menyerang kaum muslimin. Begitu juga dengan Bani Ghatafan yang bersekutu dalam perang Ahzab. Akhirnya mereka semua diusir. Inilah fase yang disebut dengan fajasu khilalad diyar. Maka sebelum Nabi SAW meninggal dunia, beliau mengatakan, ahrijul musyrikina min jaziratil Arab.
Di zaman Nabi belum menjadi kenyataan, di zaman Abu Bakar belum menjadi kenyataan, di zaman Umar bin Khattab perintah Rasulullah menjadi kenyataan, Yahudi diaspora ke seluruh dunia. Maka sejak saat itu tidak pernah terjadi perang antara Islam dengan Yahudi. Perang antara umat Islam dengan Yahudi terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu tidak ada lagi yang namanya perang melawan Yahudi. Ya, di sepanjang 13 abad sampai akhirnya terjadi perang dunia pertama dan kedua yang dimotori oleh orang-orang Yahudi. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka siapakah yang disebut dengan Iba dan Lana? Kata Syekh Mutawalli Sa'rawi, juga Syekh Thariq Suwaidan, beliau mengatakan bahwa Iba dan Lana adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka lah uli ba'sin syadid. Mereka orang yang punya kekuatan. Akhirnya Palestina jatuh ke tangan umat Islam pada tahun ke-16 Hijriyah di masa pemerintahan Umar ibn Khattab. Ya. Kemudian yang terjadi setelah itu, selama berabad-abad orang Yahudi mencar ke seluruh dunia, lalu mereka membuat makar. Dan di abad ke-20 inilah puncak makar mereka. Datang kepada Sultan Abdul Hamid II, meminta sepetak tanah di Palestina untuk menjadi tempat migrasi orang-orang Yahudi yang diaspora. Ya, Abdul Hamid II menolak dengan bayaran berapapun, ditawari uang tunai berapa juta gulden, ditolak semuanya. Mau dilunasi utang-utangnya, ditolak semua. Mau diperkuat militer lautnya, ditolak semuanya. Ya, sampai akhirnya kemudian Theodor Herzl terus menggalang kekuatan untuk bisa meruntuhkan khilafah Turki Utsmani. Akhirnya 1924 Turki Utsmani game over. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di fase abad ke-20-21 janji Allah amdatnakum bi amwali wa banin itu terwujud pada orang-orang Yahudi. Ya, satu, amdatnakum bi amwali wa banin. Silahkan buka dalam sejarah dari zaman Nabi Musa sampai abad ke-20. Kapan orang Yahudi memiliki kekuatan ekonomi terhebat? Belum pernah terjadi kecuali di zaman sekarang, di mana mereka menguasai seluruh ekonomi dunia. Ya, lihat bagaimana mereka pegang telekomunikasi, sarana yang kita punya, ya, Instagram, kemudian Facebook, kemudian Google, kemudian apalagi Meta, kemudian semua media sosial berada di bawah cengkeraman mereka. Bapak Ibu dari mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi dari ekonomi, betapa repotnya ketika kita teriak boikot Zionis, boikot produk Israel, ya, di mana ada yang hati nuraninya itu pengen, tetapi realitanya nggak memungkinkan. Kan semacam itu. Karena apa? Banyak kemudian yang bingung, ini kalau nggak jualan produk Zionis, kita mau jualan apa? Karena memang mereka menguasai semua sektor ekonomi. Industri film. Siapa di antara kita yang belum pernah nonton Walt Disney? Siapa di antara kita yang nggak pernah nonton film-film action barat? Yang semua tokoh-tokohnya berada di dalam cengkraman Zionis. Coba aspek apa yang tidak mereka pegang dan tidak mereka kendalikan? Masjid Istiqlal saja mereka kendalikan, gitu kan ya? Nggak istiqlal jadinya kan gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka apa? Ini fase yang betul-betul menjadi kenyataan amdatnakum bi amwali wa banin. Ya. Belum pernah jumlah orang Yahudi 15 juta kumpul di satu negara seperti sekarang. Kenapa? Karena dulu Yahudi diaspora di mana-mana. Lalu setelah James Arthur Balfour itu membuat deklarasi pada 2 November 1917, berbondong-bondong Yahudi terus berdatangan. Anda bisa lihat bagaimana peta Palestina. Hijau itu adalah Palestina, putih itu adalah tanah-tanah Israel yang mereka rampas dari tahun 1946. Ketika di tahun 1967 sudah tinggal separuhnya. Di tahun 1997 sudah tinggal seperlimanya. Dan di abad ke-21 pada tahun 2020, Masya Allah, tepi barat itu sudah digerogoti habis. Anda tahu Bapak Ibu, yang namanya
tembok benteng yang membatasi antara jalur Gaza dengan tanah yang dicaplok Israel itu panjangnya ada 867 km, tingginya 9 meter. Itu kan, Anda bisa bayangkan. Gambarannya kira-kira begini. Kita punya sawah di sana. Ini rumah kita, orang Palestina. Sawah kita di seberang jalan. Antara tanah sawah kita dengan jalanan itu dikasih pagar setinggi 9 meter. Jadi kita kalau mau ke sawah kita gimana? Harus melewati checkpoint, bayar dulu sama mereka. Kalau nggak diizini, ya nggak bisa. Maka wajar kalau kemudian mereka apa? Mereka caploki semua tanah demi tanah itu. Kalau hari ini kita masih mendengar bagaimana rumah orang-orang Islam disuruh dihancurkan sendiri oleh mereka, kemudian dipergikan mereka, diusir mereka. Ini yang terjadi. Ya, maka inilah yang disebut dengan kerusakan yang kedua. Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan kerusakan yang kedua adalah Nakbah. Nakbah yaitu peristiwa yang terjadi pada tahun 1948. Ini adalah eksodus besar-besaran ketika umat Islam kemudian tanahnya dicaplok, dirampas, mereka menjadi pengungsi di Turki, di Suriah, di Lebanon, ya, sampai jumlahnya umat Islam pengungsi yang ada di sekitar Turki, Lebanon, Suriah itu mencapai 7 juta jiwa. Kenapa? Karena sudah beranak pinak. Mereka sudah beranak sampai jumlahnya sekian juta. Yang tersisa di Gaza tinggal 2 juta. Yang tersisa di tepi barat. Terus tiap hari digerogoti. Mereka mau tidak mau kemudian harus mengungsi. Maka yang di Gaza mereka bertahan. Ya, justru dengan blokade Gaza yang menjadi raksasa, menjadi penjara raksasa, Hamas mampu membuktikan tidak ada Yahudi di Gaza sebelum terjadi Tufanul Aqsa. Ya, jamaah ya Bapak Ibu dari mata Allah Subhanahu Wa Taala. Maka janji berikutnya inilah yang diucapkan oleh banyak diceritakan oleh Ustadz Hussein Gaza ataupun niat dan janjinya orang-orang Hamas sendiri. Apa itu? Faida jaa, ya, faida jaa wa'dul akhirah. Ketika mereka berbuat kerusakan yang kedua kali. Jadi Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan kerusakan yang kedua kali itu dimulai dari Nakbah. Umat Islam diusir, tanah-tanahnya dirampas, wanita-wanitanya diperkosa, anak-anaknya dibunuh. Kemudian mereka mencaplok semua tanah demi tanah sampai menguasai hampir 90% tanah Gaza, ya, tanah Palestina, ya. Yang disisakan adalah Gaza karena ini paling berat sekali nih, ya. Sementara Anda lihat tadi yang namanya tepi barat lama-kelamaan habis, ya. Ini yang hijau sebelah kanan itu, Pak. Lama-kelamaan kan menjadi kecil itu, ya. Yerusalem, Ramallah, Bethlehem. Ini yang dulunya umat Islam kemudian sudah diambil semua oleh orang-orang Zionis. Apa janji Allah? Fa idza jaa wa'dul akhirah. Ya. Liyasu'u wujuhakum. Allah sudah mempersiapkan sebuah bangsa yang hebat yang mereka punya kemampuan untuk apa? Liyasu'u wujuhakum. Akan membuat nama besar Zionis Yahudi itu hancur. Akan membuat wajah mereka di media itu rusak. Dan memang belum pernah terjadi peristiwa sejak sejak awal sampai 7 Oktober di mana orang-orang Yahudi dipermalukan semalu-malunya oleh orang-orang yang dianggap tak seberapa. Hamas itu dianggap organisasi kecil, tetapi kemudian Anda bisa lihat perbandingan yang begitu mencolok. Anda tahu kehidupan di Gaza itu penjara raksasa. Pintu gerbangnya hanya ada di Rafah dengan yang berbatasan dengan Gaza Utara. Semua dijaga ketat oleh tentara Israel. Semua makanan, minuman, bantuan yang masuk itu dikawal ketat oleh Israel. Tapi Anda bisa bayangkan bagaimana mereka bisa bikin terowongan yang panjangnya 500 km. Kota di dalam kota, ya, yang mampu menyimpan lebih dari 150 tawanan yang sampai sekarang baru 4 yang dibebaskan. Itu pun mereka melakukan bombardir yang luar biasa. Ini kan betul-betul mempermalukan. Sudah 309 hari tawanan nggak berhasil mereka tangkap. Kecuali 4 orang itu pun dengan kegilaan. Ya, mereka nggak bisa menunjukkan aksi heroik.
yang apa namanya betul-betul mencerminkan seorang prajurit. Yang ada adalah monster-monster yang memang apa? Targetnya adalah menghabisi wanita dan anak-anak. Ini yang terjadi. Ya. Satu hari sebelum terjadi perang, kebutuhan rakyat Gaza itu kurang lebih 500 truk tronton bahan makanan, minuman, dan aneka macam kebutuhan. Dan hari ini di perbatasan Gaza dengan Mesir, ya, ini kita tahu bagaimana ribuan truk bantuan itu masih banyak yang tertahan karena betul-betul dikendalikan oleh Zionis, ya. Dan yang lebih memalukan lagi hari ini adalah bagaimana terbunuhnya, syahidnya Ismail Haniyah. Tidak pernah diprediksi bahwa justru Yahya Sinwar yang akan diangkat. Ya, coba lihat analisa-analisa politik, larinya ke Khalid Mishal atau Sami Abu Marzuk atau Osama Hamdan. Kok tiba-tiba Yahya Sinwar yang sembunyi di bawah terowongan selama berbulan-bulan, ya, lihat begitu rumahnya dihancurkan, Yahya Sinwar muncul duduk di atas sofa dengan style gaya seperti, maaf ya, mungkin kalau bahasa saya, pimpinan bos mafia geng yang ditakuti gitu, Pak. Ya, stylenya itu yang betul-betul. Dan yang paling menarik apa? Dengan terbunuhnya Ismail Haniyah, orang yang dianggap sebagai negosiator utama pada biro politik Hamas ini, maka seakan-akan mereka menyampaikan pesan. Ya. Menyampaikan pesan apa? Pesannya, ya udah, kalau mau nego ya sama Yahya Sinwar yang perang gitu loh. Wong kami sudah nggak bisa nego lagi, pimpinan kami sudah dibunuh. Ya, jadi kalau mau nego ya negonya sama Yahya Sinwar yang di lapangan. Dan Anda tahu kira-kira bahasanya Yahya Sinwar, nggak akan ada perdamaian. Perang ini akan makin panjang. Dan ini betul-betul mengerikan, begitu ya. Bagi Israel betul-betul menakutkan. Jadi misi mereka, misi Hamas adalah liyasu'u wujuhakum, akan mempermalukan wajahnya orang-orang Zionis di semuanya, ekonominya, politiknya, militernya, ya, sosialnya dibuat rusak semua. Citra Israel belum pernah rusak seperti hari ini, gitu kan? Dan itu dirusak oleh siapa? Oleh kelompok yang Allah janjikan liyasu'u wujuhakum. Yang kedua, orang-orang ini selalu bermimpi apa? Liyadkhulul masjidah kama dakhulu awwal marrah. Mereka akan masuk ke Masjidil Aqsa sebagaimana dulu Umar bin Khattab memasukinya pertama kali. Al-Aqsa ini akan senantiasa menjadi fokus mereka. Dan yang ketiga, mungkin ini nanti baru akan terjawab ketika Imam Mahdi keluar saat Dajjal muncul. Yaitu apa? Waliyutabbiru ma'alau tadbira. Mereka akan dihancurkan sehancur-hancurnya tanpa sisa, sampai pohon, batu, tembok semua mengatakan, ya Muslim, hadal yahud warai faktulu, ya Muslim, hadal yahud warai faktulu. Wahai orang-orang Islam, ini ada Yahudi di belakangku, bunuh dia. Bapak Ibu dari mati Allah, tak tersisa sama sekali orang-orang Yahudi ini. Mereka semua akan dibunuh. Kenapa? Di dalam Taurat, di dalam Injil mereka disebutkan akan ada hari yang namanya hari panen anggur, hari pengetaman anggur. Dan tafsir anggur itu artinya orang-orang Yahudi. Orang Yahudi, mereka takut dengan hari panen anggur tadi, di mana mereka akan digiling di dalam penggilingan anggur tadi, ya, yaitu apa? Ketika mereka semua berkumpul di Palestina. Dan ini dinubuatkan di dalam ayat 103 surat Bani Israel, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa arada ayyastafidahum minal ardi fa agraqnahum wa mammahu jami'a wa qulna min ba'di li Bani Israel. Kami katakan kepada Bani Israel, uskunul ardo, silahkan kamu tinggal di Palestina. Fa idza jaa wa'dul akhirah ji'na bikum lafifa. Kalau nanti hukuman yang terakhir, kerusakan yang kedua, sudah kamu lakukan, ji'na bikum lafifa, kami akan kumpulkan kalian dari berbagai penjuru dunia, berbondong-bondong ke Palestina, bercampur dengan musuh-musuh kalian. Ya, dan inilah yang mereka takutkan. Di satu sisi, mereka senang kumpul di Palestina. Tapi di sisi lain, semakin banyak orang-orang Yahudi yang datang ke Palestina, semakin dekat janji kehancuran yang kedua, di mana ini adalah hari panen anggur, yaitu orang-orang Yahudi akan dibabat habis tak tersisa, sebagaimana dalam nubuat Rasulullah SAW.
Maka banyak sekali orang-orang Yahudi yang tidak setuju dengan negara Zionis. Negara Zionisme itu apa? Paham yang ingin mendirikan negara Israel di tanah Palestina. Ini adalah paham Zionisme. Dan tidak semua orang-orang Yahudi, terutama yang ortodok, mereka suka dengan negara Zionis. Kenapa? Karena ketika negara Zionis ini berdiri, berarti mereka siap untuk menghadapi kehancuran. Bapak Ibu yang dari mata Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang mereka khawatirkan, yang disebut dengan Al-Aqdus Samin, periode ke-8. Maksudnya apa? Dekade ke-8. Kalau negara Israel berdiri pada tahun 1948, maka Al-Aqdus Samin yang akan menjadi kenyataan akhir daripada negara itu adalah 2028. Itu kenapa Syekh Ahmad Yasin meyakini dan meyakinkan 2027 adalah masa terakhir mereka berada di bumi Palestina. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini